Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Kali ini kita udah sampai di pertemuan ke-9 dan kali ini kita mau membahas yang hal mengenai yang sedikit tidak terlalu teknis ya, karena kita mau belajar tentang gimana caranya melakukan coding yang baik, yang rapih di dalam HTML ya. Jadi tujuannya adalah gimana supaya file-file yang kita simpen, coding-coding yang ada di dalamnya itu bisa tertata dengan baik gitu ya. Karena nanti kita akan berurusan dengan banyak orang ya, dalam arti kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi codingan yang kita buat itu semestinya nggak berantakan gitu ya. Dia itu nggak, supaya dia bisa dikelola sama orang lain juga gitu ya. Nah, ada beberapa hal nih yang teman-teman wajib banget ketahuin supaya teman-teman ini bisa coding dengan baik di HTML. Nah, jadi kurang lebih di dalam HTML itu codingnya kurang lebih harus konsisten, terus juga dia harus bersih dan rapih. Ya, tujuannya apa? Supaya rekan kerja teman-teman itu bisa dengan mudah membaca codingan teman-teman kalau nanti kita bekerja dalam tim gitu ya. Lalu juga bisa mengerti, lebih cepat mengerti coding yang teman-teman buat gitu ya. Nah, kurang lebih ada beberapa aturannya. Nah, kira-kira ini, jadi teman-teman harus, yang pertama ada melakukan declare terhadap dokumen type-nya apa. Nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya terus ada metadata. Lalu ini ada peraturan gimana kita harus gunakan nama elemen dengan lowercase ya. Tujuannya supaya lebih general, lebih rapi, lebih konsisten gitu ya. Makanya kita menggunakan lowercase. Lalu kita harus menutup elemen dengan closing tag. Terus ada juga gunakan nama atribut dengan lowercase dan menggunakan double quote di dalam pemberian nilai atribut. Lalu ada penghindaran satu baris kode yang panjang ya. Jadi dalam coding itu lebih baik teman-teman itu melakukan line break daripada teman-teman coding terlalu panjang ke samping gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu ada indentation dan blank lines, lalu yang terakhir ada HTML comments gitu ya. Nanti kita langsung cobain dalam codingnya gimana sih untuk yang bagus itu supaya teman-teman bisa coding dengan rapih gitu ya. Nah, yang pertama ada declare document type. Jadi browser itu dia menantikan atau menunggu suatu informasi dari coding yang kita buat itu. Kita mau bikin apa gitu ya supaya browser ini bisa baca gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa doc type-nya ini HTML. Jadi nanti semua coding yang diproses dalam browser adalah coding HTML. Ya, contohnya udah kita buat sebelumnya. Di sini kita lihat waktu awal kita, nah kita bentuk di sini yaitu doc type-nya HTML. Ya, jadi ketika nanti browser proses, si browser tahu bahwa ini tuh file HTML gitu ya. Ini adalah contoh dari doc type. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada metadata. Nah, metadata ini adalah jenis karakter yang bisa diproses oleh browser itu sendiri ya. Jadi secara umum browser itu ada banyak, tapi yang umum diproses sama browsernya adalah UTF-8. Ini universal banget gitu ya. Makanya menggunakan UTF-8. Jadi karakter-karakter yang ada di dalam halaman web nanti adalah karakter-karakter UTF-8. Ini adalah karakter yang umum dipakai gitu ya. Nah, ini untuk metadata. Nah, kalau kita lihat di sini juga kita udah tentukan bahwa charsetnya itu adalah UTF-8 gitu ya. UTF-8 ini paling sering dipakai gitu. Nah, nanti selanjutnya ada lowercase elemen. Nah, jadi untuk hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya ini ada contoh yang baik, ada good example. Lalu yang kedua ada bad example. Nah, maksudnya adalah dalam penulisan suatu elemen itu teman-teman
diharapkan atau lebih baik teman-teman menggunakan huruf kecil ya dalam penggunaan tagnya. Misalnya ini tag paragraf yang menggunakan huruf P dan P kecil, bukan besar. Nah, ini adalah contoh yang H1, ini menggunakan huruf kecil juga. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik, dia menggunakan P besar gitu ya. Ini adalah contoh yang kurang bagus gitu ya. Ini contohnya. Lalu yang selanjutnya ada closing tag. Jadi dalam penulisan HTML itu teman-teman diharapkan menggunakan closing tag ya. Closing tag ini adalah contohnya ini, ada slashnya, dia ada slash P. Nah, kalau misalkan di codingnya itu contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan closing tag. Nah, ini adalah pembuka, ini adalah div pembuka, lalu ini adalah div penutupnya. Yang ini adalah div penutup. Nah, jadi penting buat teman-teman menutup suatu tag agar isinya itu lebih mudah dibaca gitu ya di dalam file HTML ini. Nah, selanjutnya ada lowercase attribute. Jadi dalam penulisan atribut di HTML itu teman-teman tidak direkomendasikan untuk menggabungkan antara huruf besar dan huruf kecil, karena nanti akan terlihat kurang rapi gitu ya. Nah, lalu selanjutnya secara umum developers menggunakan penulisan atribut dalam huruf kecil. Jadi maksudnya adalah kita untuk menyetarakan aja gitu ya, bahwa secara umum developers menggunakan penulisan atribut dalam huruf kecil gitu ya. Nah, itu adalah yang umum terjadi. Nah, terus kenapa menggunakan lowercase attribute? Yaitu supaya codingan teman-teman itu terlihat lebih tertata ya. Karena kalau tulisannya besar kecil kan mungkin kelihatannya seperti kayak alay gitu ya. Jadi makanya dibuatnya dia lebih kecil gitu ya. Nah, lalu lebih mudah dalam penulisan juga. Daripada kita menggunakan besar kecil, kita akan sibuk ya ngetiknya antara menggunakan caps lock atau shift gitu ya. Itu akan sangat repot gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang baik penulisan dari lowercase attribute itu. Misalnya ini ref, dia menggunakan huruf kecil. Nah, contoh yang kurang bagus adalah menggunakan ref yang besar ini. Nah, ini tidak direkomendasikan untuk penulisan dari atribut gitu ya. Nah, contoh yang selama ini kita tulis juga kayak misalnya ini kita mau menghubungkan suatu link gitu ya, dia menggunakan ref. Lalu dalam penulisan class juga dia menggunakan huruf kecil gitu ya. Lalu di sini ada penulisan style, dia juga menggunakan huruf kecil dan sebagainya ya. Itu adalah contoh dari penulisan atribut gitu ya. Nah, selanjutnya ada double quote di dalam nilai atribut, yaitu contohnya ini. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan suatu kelas di dalam atribut kelas, maka kita diwajibkan untuk menggunakan double quotes ini gitu ya, agar lebih mudah dalam pembacaan dan juga untuk memisahkan antara suatu value dengan nama atributnya itu sendiri ya. Jadi pasangannya kan dia atribut terus nilai dari atributnya. Jadi selalu seperti itu ya. Class sama dengan petik 2 value-nya apa. Nah, itu adalah contoh penggunaan double quote atribut. Nah, contohnya tadi seperti ini. Ini adalah penggunaan double quote dalam menuliskan value dari atribut gitu ya. Ini penting supaya waktu teman-teman kerjasama dengan developer lain juga, developer lainnya nggak bingung gitu ya dalam penulisan nilai dari atribut ini gitu ya. Nah, inilah contoh dari penggunaan value atribut. Nah, selanjutnya, nah ini juga penting. Jadi dalam coding baik dari HTML maupun bahasa pemrograman lain itu, agar mudah dibaca, teman-teman diharapkan menggunakan line break ya. Jadi menggunakan enter gitu lah ya, kurang lebih kayak gitu, daripada teman-teman nulis ke samping gitu ya. Nah, contohnya kayak misalnya kita melakukan import dua buah library gitu ya. Misalnya kita import ini dan import ini. Nah,
contoh yang baik adalah dia melakukan enter atau lines break gitu ya, daripada yang contohnya kurang bagus ini. Sebenarnya ini jalan, tapi dalam pembacaannya lebih kurang enak ya, kurang enak dalam melihat dari codingnya itu sendiri. Makanya secara umum developer itu melakukan lines break untuk mudah dibaca gitu ya, gitu. Lalu yang selanjutnya ada indentation dan blank lines. Nah, digunakan untuk memudahkan developer membagi blok-blok logis ya. Maksudnya adalah kalau misalnya kita menuliskan paragraf gitu ya dalam sebuah artikel, maka kita biasanya kalau udah ganti paragraf dia akan mengadakan satu blank lines. Jadi enter di sini ini adalah blank lines. Ini blank lines. Jadi tujuannya untuk memisahkan blok-blok kode gitu ya, supaya oh ini ternyata paragraf baru misalnya gitu ya. Itu adalah contoh dari penggunaan blank lines. Nah, yang selanjutnya adalah indentation ya. Indentation itu juga penting karena ke depan kalau kita melakukan debugging itu teman-teman akan kesulitan kalau nggak ada indentation. Indentation itu adalah misalnya ini ya. Nah, ini div yang atas dan div yang bawah dibedakan dengan indentation. Jadi ketika kita debugging, misalkan ada kesalahan di blok ini. Nah, di blok ini, maka teman-teman ya udah hanya fokus di yang div ini saja, nggak perlu div yang lainnya. Nah, ini adalah lebih gampang dibaca kalau teman-teman menggunakan indentation gitu ya, atau tab ya kalau misalnya kita gampangnya gitu ya, kita menggunakan tab supaya dia akan menjorok ke dalam, lebih dalam lagi gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari blank lines dan indentation gitu ya. Itu contoh yang penting dan wajib teman-teman lakukan gitu ya dalam penggunaan coding nantinya di HTML maupun di beberapa programan lain, bahasa pemrograman lain juga seperti itu gitu ya. Nah, yang terakhir ada HTML comments. Nah, HTML comments ini biasanya dia warnanya akan berbeda sendiri. Tujuannya adalah biasanya untuk dokumentasi gitu ya. Misalkan kita menuliskan suatu blok kode, nah kita mau memberikan informasi terhadap developer selanjutnya supaya yang dev selanjutnya itu dia tahu, oh ini ternyata kode ini fungsinya adalah misalnya untuk membuat suatu paragraf baru gitu ya. Nah, makanya dia dikasih info berupa komen seperti ini. Nah, cara penulisannya dia menggunakan kurung lancip, terus tanda seru, strip-strip, dan ditutup juga strip-strip kurung lancip tapi yang arah sebaliknya gitu ya. Ini adalah contoh komennya. Nah, gitu. Jadi teman-teman wajib pahamin bahwa ini penulisan ini sangat penting untuk teman-teman lakuin supaya dalam kerjasama ke depan itu teman-teman bisa lebih efektif dan gak wasting time gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, untuk sementara gitu dulu untuk materi kali ini. Jadi teman-teman kalau suka sama videonya, teman-teman bisa like dan juga subscribe ya Terminal Coding, ada di YouTube dan juga ada di TikTok gitu ya. Nah, itu aja dulu untuk materi kali ini. Thank you buat waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya.